gitu, satu persatu dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Dangar John. Nah, buat kalian yang penasaran sama video-video saya sebelumnya, bisa langsung dicek aja di YouTube ya, di YouTube-nya Dangar John. Dan buat kalian yang misalpun punya cerita atau pengalaman pribadi, bisa langsung aja dihubungi di TikToknya langsung aja yang ada di bawah sini. Dan tak lupa juga di Facebooknya DNS yang ada di bawah sini. Nah, jadi di segmen kali ini atau di dongeng malam kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah nyata yang diambil dari kisah nyata Haji Hamid yang sedang viral lah. Jadi kerampokan gitu ya, Haji Hamid kerampokan atau bisa dibilang hantam oleh perampok gitu. Nah, sebelum masuk ke ceritanya, saya minta izin terlebih dahulu kepada beliau gitu. Takutnya dalam pembawaan bicara saya ini takutnya ada salah gitu ataupun apalah gitu. Saya minta izin, saya akan membawakan cerita tentang beliau gitu. Nah, jadi di segmen Doma atau dongeng malam dimulai. Nah, jadi pada malam yang dingin gitu ya, tengah malam yang dingin itu diguyur dengan hujan gitu. Nah, ada sebuah rumah yang besar dan megah. Di situ itu terdapat sebuah keluarga yang harmonis gitu, yang romantis lah bisa dibilang begitu. Jadi keluarga Pak Hamid ini tuh, atau bisa dibilang Haji Hamid ini tuh mempunyai satu istri dengan kedua anaknya gitu, gadis. Dan anaknya ini tuh mau lulusan kuliah gitu. Nah, jadi sang istri ini tuh lagi lagi memasukkan atau bisa dibilang lagi menghitung uang lah, masukkannya ke dalam amplop untuk dibagikan ke santunan anak yatim gitu, atau bisa dibilang untuk sedekah lah ke anak-anak yatim, atau bisa dibilang ke orang-orang jompo gitu. Nah, sambil si istri memasukkannya duit itu, si anaknya ini tuh sambil main-main HP gitu, video-video gitu ya, untuk kepentingan sosial medianya pribadi gitu. Kebetulan mereka ini tuh suka ngambil video gitu. Nah, si Pak Haji Hamid ini tuh sangat bersyukur ya, atau bisa dibilang sangat mensyukuri lah apa yang sedang dijalani hidupnya gitu. Ya, gimana gak bersyukur gitu, sedangkan Kang Haji Hamid ini tuh orang kaya gitu ya. Selain juga kekayaannya besar, juga Haji Hamid ini tuh besar juga hatinya gitu, suka membantu orang gitu. Nah, jadi pada malam itu tuh kedua anaknya ini tuh sedang merekam video, dan Haji Hamid pun sempat membicara atau bisa bilang memperingatkan lah kepada si anaknya itu jangan ngambil video uang gitu, nanti akan terjadi apalah takutnya gitu. Dan si anaknya pun mengerti gitu, si anaknya pun mengerti mengambil pilih gambar duit gitu. Nah, singkat cerita, Haji Hamid pun udah mulai tertidur ya, atau bisa dibilang mau istirahat lah. Nah, jadi kan si Kang Haji Hamid ini tuh orang kaya ya. Sontak yang namanya orang kaya ini kan mana bilang atau bisa dibilang ingin merampok gitu. Nah, jadi si Pak Haji Hamid ini tuh kaya ya kan, jadi otomatis mengundang para perampok atau para penjahatan gitu untuk merampok gitu rumahnya. Singkat cerita aja, Pak Haji Hamid ini tidur
dan istrinya sedang beristirahat. Nah tiba-tiba di tengah malam itu tuh terdengar suara keributan yang hebat gitu di luar. Pas Haji Hamid lihat ternyata ada dua kelompok, dibilang dua kelompok pemuda yang sedang tawuran gitu. Haji Hamid ini tuh lihat dari balkon rumahnya ya, dan Haji Hamid ini tuh berhubung Haji Hamid ini tuh apa ya, bisa dibilang lah yang dipercaya lah, atau bisa dibilang apa ya, yang disegani, yang dermawan gitu. Nah jadi Haji Hamid ini tuh ingin mererai mereka gitu, kedua pihak, kedua kelompok ini tuh. Jadi Haji Hamid ini tuh turun ke bawah dan langsung menyamperi ke kelompok yang sedang tawuran itu tuh. Haji Hamid pun ditemani dengan satu tetangganya, yaitu namanya Romli. Pas setibanya di kejadian, Haji Hamid ini tuh langsung ya meraih, itu bisa dibilang mencegah lah untuk mereka ini tidak berbuat tawuran gitu. Nah mereka ini tuh yang tawurannya itu sebab ada yang membawa golok, ada yang membawa celurit gitu ya, nah, sambil berlempar-lempar batu gitu. Nah Haji Hamid ini tuh berlari ke tengah kerumunan kedua kelompok ini, dan Haji Hamid ini tuh bilang gitu, atau bisa dibilang janganlah mererai gitu, jangan berantem gitu apalah. Nah sedangkan Romli tetangganya cuma ngeliatin Pak Haji Hamid ini tuh dari kejauhan gitu, ngeliatin aja gini tuh Pak Romli. Nah sempet omongan Haji Hamid ini tuh gak digubris ya sama dua kelompok yang remaja itu yang tawuran gitu ya. Bahkan Pak Haji Hamid ini tuh sesekali dilempar sama batu, atau bisa dibilang diserang oleh kedua kelompok ini. Nah singkat cerita mereka ini tuh bubar ya, atau bisa dibilang udahlah berhenti. Nah Pak Haji Hamid sama Ramli ini tuh pulanglah menuju ke rumahnya gitu. Nah sebelum Pak Haji Hamid ini tadi berangkat ke dua belah kelompok yang sedang tawuran ini tuh, Haji Hamid itu menitipkan rumahnya ini, atau bisa dibilang menitipkan keluarga ini kepada Pak Hasan gitu. Nah jadi Pak Hasan ini tuh bisa dibilang satpam lah, atau bisa apalah, yang tukang kebun atau apa gitu ya. Nah, jadi Pak Hasan ini tuh diberi amanah sama Pak Haji Hamid, tolong gitu jaga keluarga saya, atau bisa dibilang rumah saya ini tuh, soalnya saya mau nyamperin, atau bisa dibilang saya mau mererai perkelahian yang hebat gitu ya di sana. Pak Hasan ini tuh sedang berjaga gitu ya. Nah setibanya Pak Hasan sedang berjaga, tiba-tiba ada 3 orang pria ya yang memakai topeng gitu. Nah si pria ini tuh sebut aja, atau bisa dibilang namanya ini tuh si Baron ya, ketua dari 3 perampok ini tuh. Nah, si Baron ini langsung menodongkan golok ke leher si Pak Hasan gitu, ditodongkan gini. Kata Baron tuh, kamu diam, jangan macam-macam gitu. Nah sedangkan Pak Hasan gitu kan, dia kaget dan dia tuh gak apa ya, ngelawan gitu, tetap diam. Hasan selagi Hasan diam itu, tiba-tiba Hasan ini tuh mukul, atau bisa bilang berontak lah kepada si 3 perampok ini tuh. Mukul ke mukanya si Baron sampai si Baron ini tuh kelengeran gitu ya, atau bisa dibilang tepar lah, tapi gak pingsan gitu. Nah sempet Hasan ini tuh ngambil golok dari si Baron ini tuh, dan terjadilah perkelahian hebat antara Pak Hasan dan 3 perampok tersebut. Nah sedangkan sedang bertarung gitu ya Pak Hasan dengan 3 perampok ini tuh, tiba-tiba datang gitu ya rombongan perampok lagi, dan ternyata si perampok ini tuh berjumlah 13 orang nih. Jadi mereka ini berkumpul semua dan langsung mengeroyok, atau bisa dibilang membacok si Pak Hasan ini. Si Pak Hasan ini tuh keketahan lah sama 13 gitu. Bayangin aja 13 lawan 1 gitu ya, pasti kalah lah. Jadi Pak
pasan itu dibacok lah, digorok lah dengan sabetan-sabetan goloknya gitu. Nah pas Haji Hasan pingsan ya, terkapar di teras rumah. Nah si perampok itu masuk ke rumah gitu ya, dan terjadilah gitu ya perampokan yang hebat. Nah kembali lagi ke Pak Hamid. Jadi Pak Hamid ini tuh berjalan ya menuju ke rumahnya nih, dan Pak Haji Hamid ini tuh sambil berjalan ini tuh sambil memikir gitu ya. Pak Haji Hamid ini tuh gak mengenali atau bisa dibilang gak kenal lah sama pelaku yang tawuran itu tuh. Dari beberapa orang pemuda, Haji Hamid ini gak kenal sama sekali orang tersebut gitu. Nah Haji Hamid ini tuh merasa apa ya, merasa curiga lah, tapi pas begitu aja lah dibiarkan gitu ya. Nah pas Haji Hamid ini pulang ke rumah, tiba-tiba Pak Haji Hamid ini tuh kaget gitu. Sontak pagarnya pun terbuka, pagar rumahnya terbuka, dan berlari menuju ke rumahnya gitu. Dan langkah kagetnya si Pak Haji Hamid ini tuh pas ngelihat Mang Hasan yang lagi terkapar ya dengan darah segar yang bercucuran di mana-mana. Nah si Pak Hasan ini tuh belum mati ya, jadi Pak Hasan ini tuh mungkin menahan rasa sakit, menunggu Pak Hamid pulang gitu, Pak Haji Hamid pulang. Nah si Pak Hasan ini tuh langsung bicara kepada Haji Hamid, dan Pak Haji Hamid pun langsung merangkul si Pak Hasan untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah dan si Pak Hasan ini tuh langsung menceritakan bahwa si Pak Hasan itu minta maaf gitu, soalnya saya gak bisa menjaga atau bisa dibilang gak bisa menjaga amanat dari Pak Haji Hamid gitu. Nah selepas ngomong begitu langsung si Pak Hasan ini tuh memejamkan mata dan wafat gitu. Nah Pak Haji Hamid itu kaget ya, langsung berlari ke rumah. Alangkah kagetnya pas Pak Haji Hamid masuk ke dalam rumah itu banyak darah yang berceceran ya mana-mana gitu. Dan pas masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Pak Haji Hamid menjerit sejerit-jeritnya, teriak gitu ya, kaget melihat kedua anaknya dan istrinya terkapar dengan tanpa busana gitu, dan banyak luka-luka atau bisa dibilang bacokan lah, bekas bacokan dari si perampok yang 13 tadi itu. Dan Haji Hamid pun sempat melihat ke arah lemari gitu ya, banyak uang yang berserakan, mungkin gak ke bawah semua sama si perampok tersebut. Jadi Haji Hamid ini tuh terus ya menangis menjerit-jerit gitu. Dan si Pak Haji Hamid ini tuh sempat disamperi oleh Romli ya. Romli ini mencoba untuk menenangkan Pak Haji Hamid gitu ya, sabar aja Pak Haji, sabar gitu. Dan Pak Haji Hamid pun langsung berdiri di depan ketiga jasad, itu anaknya dua lalu istrinya gitu, dan berdiri lalu bersumpah lah, atau bisa dibilang saya akan balas gitu apa yang telah mereka lakukan. Nah Haji Hamid ini tuh singkat cerita hari-hari ya Haji Hamid ini tuh sering murung gitu. Nah selepas malam gitu ya, Haji Hamid ini mau tidur lah. Jadi Pak Haji Hamid itu sholat malam dulu lah. Pak Haji Hamid ini tuh sholat malam dulu sebelum tidur ya. Jadi Pak Haji Hamid ini tuh pas tidurnya langsung dimimpiin sama almarhum anaknya gitu. Nah di dalam mimpi tersebut ini tuh Pak Haji Hamid diberitahu oleh almarhum bahwa ada sebuah handphone di belakang lemari gitu. Pas Haji Hamid bangun, astagfirullah gitu ya, ada apa ya nih? Pak Haji Hamid ini tuh gak percaya gitu ya, seakan-akan ini tuh bukan mimpi gitu, tapi nyata didatangi oleh almarhum anaknya gitu. Nah pas Haji Hamid bangun langsung mengecek ke belakang lemari, ternyata benar di dalam belakang lemari ini tuh ada sebuah handphone gitu, dan kebetulan handphone ini tuh udah mati gitu.
Nah, sedangkan si Pak Haji Hamid ini tuh bingung mencari si pelaku gitu, atau bisa dibilang si perampok itu. Soalnya CCTV yang ada di dalam rumah Pak Haji Hamid itu disabotase ya, jadi mati semua gitu. Pas kejadian perampokan ini tuh CCTV mati semua, jadi gak ada bukti atau bisa dibilang gak ada jejak lah buat mencari si perampok tersebut. Nah, kebetulan udah diberi bocoran dari almarhum, jadi Pak Haji Hamid ini tuh menemukan handphone, dan handphone itu langsung dicas. Ternyata alangkah terkejutnya Pak Haji Hamid pas membuka handphone tersebut, ada sebuah video yang menayangkan perampokan rumahnya gitu. Nah, jadi sebelum terjadinya perampokan, si anaknya ini tuh lagi nge-vlog lah, biasa ngambil-ngambil video gitu kan. Si anaknya ini tuh suka ngambil-ngambil video gitu. Nah, tak sengaja pas perampokan ini tuh HP-nya kerekam gitu dan menyala gitu videonya. Mungkin tersembunyi gitu ya di handphonenya. Nah, otomatis kerekam semua tuh kejadian yang merampok itu tuh. Dan Haji Hamid pun menjerit menangis ya. Alangkah dengan dengan terjadinya perampokan itu yang sangat sadis gitu dan brutal gitu. Jadi si perampok ini tuh menggilir atau bisa dibilang memperkosa lah dua anak Haji Hamid bergantian gitu, bergilir. Dan sang istri pun sempat melawan atau bisa bilang sempat membuka topeng si Baron ini. Nah, kebetulan pas si istri ngelawan itu langsung disabet sama golok oleh Baron ya, dan si istri pun langsung terkapar gitu ya, dan anak-anak itu menjerit gitu. Nah, alangkah hati Pak Jamil itu sangat terbakar gitu ya, dengan dendam dan amarahnya gitu melihat video tersebut. Dan Pak Haji Hamid ini tuh langsung mungkin tahu gitu, atau bisa dibilang ada jalan lah buat mencari si Baron ini dan komplotannya gitu. Sedangkan Pak Haji Hamid itu melihat ya dari rekaman videonya terlihat jelas muka si Baron tersebut gitu. Dan Pak Haji Hamid pun berjanji ya, atau bisa bilang mengucap kalau misalkan hukum gak berhasil mencari si pelaku, biarlah celurit Madura ini yang akan bicara gitu, sambil memegang celuritnya Haji Hamid. Pak Haji Hamid ini tuh terus berjalan ya mencari si Baron dan komplotannya itu. Udah beberapa hari gitu Pak Haji Hamid kesana kemari gak ngeliat gak nemu lah si Baron, gak nemu. Sempat pas melewat dari motor gitu, sempat ada yang mirip lah sama si Baron ini. Ternyata pas ditegur ini bukan gitu. Untungnya Pak Haji Hamid ini tuh tanya-tanya dulu gitu, gak langsung main bacok aja. Jadi Pak Haji Hamid ini tuh salah lah. Nah, sempat Pak Haji Hamid ini tuh putus asa ya, dan Pak Haji Hamid ini tuh lagi duduk berdiri di atas trotoar gitu. Nah, sembari melamun gitu ya, atau bisa dibilang sempat mau pasrah gitu, tiba-tiba di sebelah seberang terdengar lagi tawuran gitu. Ada tawuran yang sangat hebat ini di seberang Pak Haji Hamid yang sedang duduk ini tuh. Nah, Pak Haji Hamid ini tuh langsung menyampari ke sebuah kerumunan yang sedang tawuran ini tuh. Nah, Pak Haji Hamid ini tuh ingat ya bahwa ada beberapa pemuda yang dulu juga pernah tawuran di halaman atau bisa bilang di dekat rumah Pak Haji Hamid nih, yang sempat Pak Haji Hamid melerainya. Jadi Pak Haji Hamid ini tuh bisa dibilang gak akan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Jadi Pak Haji Hamid itu membiarkan si pemuda ini tuh berkelahi gitu. Nah, sedangkan Pak Haji Hamid ini tuh langsung masuk ke dalam komplekan rumah elit gitu. Nah, sedangkan pas Haji Hamid mau masuk ke dalam rumah atau dalam komplek elit lah, ternyata benar gitu, di sana itu sudah terparkir mobil
dan ada 3 orang atau bisa dibilang 13 orang yang sedang mengeroyok satpam gitu, satpam di komplek tersebut. Jadi Pak Haji Hamid itu langsung berlari ke sana dan berbicara lah, berhenti pada mereka semua. Dan si Baron dan kawan-kawannya itu sempat terkejut gitu. Pak Haji Hamid gitu. Apa kata Pak Haji Hamid ini, syukur gitu, kalau kalian masih mengingat saya gitu. Nah, si Baron ini tuh bertatap-tatapan ya sama rekan-rekannya gitu. Mungkin saking takut lah sama Pak Haji Hamid ini. Dan Pak Haji Hamid ini tuh membopong si Pak Satpam gitu ya, yang sedang terluka parah gitu. Dan Pak Haji Hamid ini tuh langsung bicara ke Pak Satpam tolong pergi dulu gitu, atau bisa dibilang cari rumah sakit lah untuk mengobati luka-luka sebatan gitu ya, sebatan golok gitu. Dan Pak Haji Hamid ini tuh bilang ke Pak Satpam, jangan bilang ke polisi gitu ya, nanti biar 13 perampok ini saya yang tangani sendiri gitu, kata Pak Haji Hamid gitu. Sedangkan si Pak Satpam itu pergi ya, meninggalkan lokasi tersebut mencari rumah sakit mungkin. Nah, tibalah Pak Haji Hamid melawan 13 perampok tersebut gitu. Ternyata benar gitu, kata Pak Haji Hamid, nanti kalian semua yang telah membunuh keluarga saya gitu, kata Pak Haji Hamid sambil Pak Haji Hamid itu bisa dibilang kerasukan mungkin emosi yang sangat-sangat dalam gitu, sampai Haji Hamid itu bergetar gitu ya, si tangannya itu bergetar dengan hebatnya, mungkin amarahnya terluap semua gitu. Nah, terjadilah bentrokan antara Haji Hamid melawan 13 perampok tersebut. Satu persatu si perampok ini tuh disabat oleh celurit ya, lehernya ada yang putus, ada yang tangannya putus, bahkan perutnya itu ususnya sampai keluar gitu. Satu persatu dari kelompok perampok tersebut mulai tumbang gitulah. Tersisalah si Baron, tinggal satu lagi ketuanya gitu ya. Nah, si Baron ini tuh sambil ketakutan ya, nangis dan bersujud di hadapan Haji Hamid, tolong jangan bunuh saya gitu, tolong ampuni saya Pak Haji gitu ya, kata si Baron itu sambil nangis ketakutan gitu. Saya cuma disuruh gitu, kata Baron. Nah, si Baron ini tuh gak tahu keceplosan ataupun apa gitu, jadi si Baron ini tuh langsung memberitahukan bahwa dirinya ini disuruh gitu. Nah, kata Pak Haji Hamid ini tuh, yaudah gitu, bawa saja saya ke bos kamu gitu. Nah, jadi si Baron ini tuh dibawa ya ke mobilnya langsung sama Pak Haji Hamid sambil diteng-tengi celurit yang menempel di leher si Baron gitu. Alangkah terkejutnya Pak Haji Hamid, ternyata si Baron ini tuh membawa mobilnya tuh ke rumah gak asing gitu, gak jauh dari rumah Pak Haji Hamid. Ternyata dalang dari sebuah perampokan tersebut ini tuh adalah Romli gitu, tetangganya Pak Haji Hamid. Nah, Bang Romli ini tuh ada ya kebetulan di lokasi, jadi Bang Romli ini tuh kaget gitu ya dengan kedatangan si Baron diiringi oleh Pak Haji Hamid dengan celurit yang menempel di leher si Baron gitu. Langsung Pak Haji Hamid ini tuh bertanya gitu ya kepada si Romli, kenapa kamu tega melakukan perbuatan seperti ini kepada saya gitu, kata Pak Haji Hamid gitu. Dan usut punya usut, ternyata si Baron ini tuh iri lah dengan keluarga Pak Haji Hamid gitu. Sedangkan mereka ini tuh dulunya kan suka jual beli besi gitu ya kalau nggak salah. Nah, mereka ini tuh berdua dari nol ya. Nah, tiba-tiba Pak Haji Hamid ini tuh bisa kaya dan sukses gitu, dan disegani lah, berwibawa orangnya gitu ya oleh masyarakat gitu. Sedangkan si Romli ini tuh usahanya itu gak maju-maju gitu, padahal salahnya si Romli juga sendiri gitu. Ke karyawannya ini tuh bisa dibilang mungkin kalau misalkan gajian ini telat lah, atau bisa dibilang mau kaspon gak dikasih gitu sama si Romli ini tuh ke karyawannya. Jadi otomatis karyawan Romli ini tuh
beralih atau bisa dibilang pindah ke tempat Haji Hamid gitu. Sedangkan Pak Haji Hamid ini tuh orangnya itu tepat gitu, bisa dibilang waktunya gajian ya gajian, waktunya orang kasbon ya kasbon cair gitu ya. Pak Haji Hamid itu gak neko-neko gitu. Nah jadi otomatis usaha Pak Haji Hamid ini tuh meningkat jauh ya, bisa dibilang jauh lah kaya raya gitu. Sedangkan Romli ini tuh iri sama kehidupan Pak Haji Hamid gitu bilangnya. Dan seketika Romli ini tuh langsung menodongkan pistolnya ke arah Baron dan menembak dadanya gitu. Dar. Si Baron pun terkapar gitu ya, lemas. Dan si Baron ini tuh Pak Romli ini tuh menodongkan pistolnya ke kepala Pak Haji Hamid gitu. Nah sedangkan si Baron ini tuh belum mati ya, jadi si Baron ini tuh sempat mencabut apa ya, bisa bilang colokan listrik. Jadi pas si Baron mencabut colokan listrik itu otomatis lampu itu semua padam gitu, bisa bilang mati lah. Jadi gelap lah suasana di sana itu. Tiba-tiba terdengar suara tembakan gitu. Dan semua warga pun berdatangan gitu dan menyoroti pakai HP masing-masing gitu. Ternyata yang terkapar Pak Romli gitu. Dan yang masih berdiri ini tuh Pak Haji Hamid dengan celurit yang masih meneteskan darah segar gitu dari si Pak Romli ini. Nah singkat cerita Pak Romli ini tuh tewas ya, mungkin bisa dibilang mati lah. Dan si Pak Haji Hamid ini tuh membuang atau bisa dibilang melempar celuritnya ke tanah lalu mengacungkan tangan gitu ya. Tahunya di belakang ada polisi gitu, dan Pak Haji Hamid ini tuh langsung pasrah atau bisa dibilang menyerahkan diri ke pihak berwajib gitu. Nah mungkin segitu aja ceritanya ya. Kalaupun misalkan saya pembawaannya kurang atau ada salah gitu, mohon maaf lah Pak Haji gitu. Dan tak lupa juga kita doakanlah mudah-mudahan Pak Haji Hamid ini itu diberi ketabahan ya, kesabaran, dan mudah-mudahan keluarga atau bisa dibilang istri sama anaknya Pak Haji Hamid atau bisa dibilang almarhumnya ini tuh diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu, dan ditempatkan yang layak lah gitu oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Sedangkan mereka ini kan dari keluarga yang baik gitu, suka beribadah, suka berbagi gitu ya. Mudah-mudahan Pak Haji Hamid ini tuh diberi kesabaran lah, ketabahan gitu, dan mudah-mudahan sehat selalu gitu. Nah jadi segitu aja dulu ya ceritanya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah-salah kata saya bicara gitu ya, mohon maaf lah, maklum gitu ya, saya masih belajar gitu. Jadi buat kalian yang mau nonton ceritanya bisa langsung aja, atau bisa dibilang mau dukung lah, bisa langsung aja subscribe, like, komen, dan share video saya ini banyak-banyaknya gitu, agar saya lebih semangat lagi buat kontennya gitu. Dan mungkin segitu aja dulu ya cerita dari saya hari ini. Saya Nol Squad pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.